sampai kok. Sosial Nggak boleh media ya, kan pakai kasih itu bukan sosial media tapi sosial media pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenankan saya Arsil. Pada kesempatan ini akan sedikit membahas dan juga sharing kepada teman-teman mengenai tantangan media massa. Media massa mempunyai kedudukan yang sangat penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Media massa berperan untuk menyebarkan berita secara cepat dan luas serta memberikan informasi yang dapat mencerdaskan masyarakat. Dengan adanya media massa, semua orang dapat mengetahui bahwa suatu peristiwa tengah terjadi di sebuah penjuru dunia. Akan tetapi, media massa mendapatkan tantangan besar. Tantangannya apa? Akibat perkembangan arus globalisasi. Di era digital seperti sekarang ini, majunya teknologi menjadi kekhawatiran bagi peran media massa yang selalu bersentuhan dengan publik setiap harinya. Saat ini, masyarakat bisa mengakses berita maupun informasi lain dari internet dengan mudah. Teman-teman, perubahan zaman yang semakin canggih memang tidak bisa dibendung. Menurut survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2016 pengguna internet di Indonesia mencapai 31,3 juta orang. Sedangkan jenis konten internet yang paling banyak diakses yaitu media sosial dengan angka 129,2 juta orang, disusul dengan berita dengan angka 127,9 juta orang. Dari data tersebut, kita bisa menilai bahwa masyarakat tidak bisa melepaskan diri dari fitur internet yang tersedia di smartphone-nya. Sekarang, hampir semua orang mempunyai akun media sosial, termasuk kalian dan juga saya. Kedatangan media sosial pun mengalihkan peran media massa dalam menyebarkan berita. Pasalnya, penggunaan internet yang berlebihan dapat mempengaruhi cara kerja para jurnalis. Just for your information, media sosial itu muncul pertama kali pada awal tahun 2000-an. Pada saat itu masyarakat masih menggunakan media sosial seperti Friendster, Flickr, MySpace, dan YouTube yang hanya untuk berkomunikasi dan berbagi konten. Dan kini Facebook, Twitter, Instagram sudah menjadi konsumsi sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk mengakses informasi. Selain itu juga ada aplikasi internet yang banyak digunakan. Ya, betul, Line. Line tidak hanya digunakan untuk berkirim pesan, akan tetapi di dalamnya terdapat layanan agregasi konten berita yang bernama Line News. Dalam konten tersebut, banyak berita yang bertebaran dan mudah untuk diakses setiap waktu. Teman-teman sekalian, kecenderungan memakai internet dapat menyebabkan masyarakat lebih suka mengakses berita dari media sosialnya. Kecepatan akses menjadi faktor utama yang mempengaruhinya. Akan tetapi, perkembangan teknologi yang semakin maju membawa gebrakan baru. Perusahaan-perusahaan media sosial memperbaharui fitur dan layanannya. Pada tahun 2004 hingga 2010, muncullah Facebook, Twitter, dan Instagram dengan fitur yang baru dan semakin menarik. Hal itu pun membuat media sosial pendahulunya tertinggal jauh, bahkan bisa dikatakan tenggelam. Berita di media sosial lebih mudah diakses dibandingkan media massa yang membutuhkan waktu lama dalam pengolahan dan penyajiannya. Selain itu, berita di media sosial juga disajikan dalam bentuk yang jauh lebih menarik. Saya yakin teman-teman mengetahui itu. Budaya yang instan dan praktis seperti ini tentu menimbulkan dampak yang buruk. Tanpa adanya verifikasi terlebih dahulu, kebanyakan orang langsung mempercayai isi konten yang terdapat pada berita. Hal seperti inilah yang menyebabkan banyaknya berita hoax beredar di mana-mana. Teman-teman semua, bukan hanya pengguna media sosial saja, akan tetapi perusahaan media massa juga menerima dampak dari hal ini. Perkembangan internet yang semakin maju membuat eksistensi media massa terancam. Sebab apa? Sebab kecenderungan masyarakat dalam mengonsumsi berita dari media sosial membuat peran media massa menjadi sangat terpinggirkan. Data dari Reuters Institute
menunjukkan bahwa halayak yang mengakses berita dari media sosial lebih banyak daripada halayak yang langsung membuka situs dari web media. Padahal jika kita berbicara ke fakta dari datanya, situs dari web media tentu jauh lebih independen. Media sosial terkadang dijadikan sumber utama untuk mengakses berita oleh 25%. 25% lebih responden di Singapura dan Malaysia. Dan tanpa verifikasi ataupun perlu pengkajian, berita yang didapatkan langsung dikonsumsi dan dilahap begitu saja. Jika dikaitkan dengan hasil survei dari APJII sebelumnya, data menunjukkan 89,9 juta, 67,8% orang menggunakan smartphone untuk mengakses internet. Tingginya angka penggunaan smartphone barangkali menjadi salah satu faktor besarnya jumlah penggunaan media sosial. Dan akibatnya, kebutuhan masyarakat terhadap informasi menjadikan media sosial sebagai rujukan utama dalam memperoleh berita. Hadirin, peran media massa yang tergantikan oleh media sosial memunculkan beragam inovasi dan penyajian konten. Tidak mau tertinggal jauh, perusahaan media massa kini pun mulai merambah jejaring sosial. Bahkan hampir semua perusahaan memiliki akun resmi di berbagai jejaring sosial. Sebagai contoh, akun Twitter Kompas.com yang kini memiliki lebih dari 6 juta pengikut, serta akun Instagram Tribunnews.com dengan lebih dari 500.000 pengikut. Karakter halayak di jejaring media juga mempengaruhi produksi konten berita. Pada dasarnya, masyarakat akan bosan ketika disuguhkan informasi yang panjang dan amat bertele-tele. Karena karakter berita ini, kerap kali konten berita yang dimuat di dalamnya berisi informasi yang singkat dan padat saja. Jurnalisme jejaring sosial pada umumnya mengejar faktor kecepatan dan aktualitas. Karena faktor karakter pembaca seperti yang Arsil katakan tadi, akhirnya jurnalis memproduksi konten yang cenderung singkat. Untuk itu, jurnalis dituntut serba bisa agar dapat memproduksi berita yang aktual, akurat, dan tentunya menarik. Namun karena kebutuhan bisnis dan ingin konten beritanya dibaca oleh banyak orang, tak jarang jurnalis mengabaikan prinsip-prinsip jurnalisme. Teman-teman sekalian, melimpahnya informasi di media sosial memanglah mematikan peran media massa sekarang ini. Kini, ruang informasi bukan hanya milik jurnalis dan media massa saja. Akan tetapi, semua orang, terlebih para pengguna media sosial, bisa menghadirkan informasi apapun di media sosialnya. Jurnalis perlu menerima fakta bahwa mereka bukan lagi pelaku utama yang selalu memberikan berita maupun informasi lainnya kepada khalayak umum. Semua orang bisa saja bertindak sebagai jurnalis sekarang ini. Berita dan informasi yang muncul di beranda media sosial terkadang tidak murni berasal dari para jurnalis. Betapa banyak tangan jahil yang memanfaatkan media sosial sebagai untuk menyebarkan berita bohong yang tujuannya hanyalah kepentingan individu. Perkembangan teknologi yang semakin maju memang menjadi tantangan tersendiri bagi media massa sekarang ini. Masyarakat lebih menyukai kecepatan akses berita melalui internet. Sementara itu, kecenderungan penggunaan media sosial membuat berbagai pihak tertentu memanfaatkan situasi ini demi kepentingan pribadi. Jika sudah seperti ini, pertanyaannya, bagaimana eksistensi media massa dalam menyebarkan berita maupun informasi yang diharapkan bisa mencerdaskan masyarakat? Saya harap pertanyaan ini menjadi pukulan, sebuah tinju bagi kita semua calon jurnalis, para jurnalis, untuk lebih independen, untuk lebih menyajikan berita yang aktual, faktual, dan tentunya menarik. Saya Arsil mohon undur diri. Stay healthy, stay positive, and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kut.